Kita bertemu lagi dalam program training kebanggaan kita, yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa kita sudah sampai di minggu yang keempat di bulan November ini. Dan di minggu ini, khusus di minggu keempat ini, kita akan belajar yang temanya adalah untuk bisa meningkatkan selling skill kita. Dan khususnya hari ini, teman-teman agent, bukan hanya kita meningkatkan selling skill kita, tapi kita juga nantinya akan mengetahui apa sih yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dalam diri kita. Dan juga kita akan diberitahu untuk bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki kekurangan kita sehingga nantinya bisa mendukung pekerjaan kita. Agent Broker Property Century 21. Dan materinya akan disampaikan selama 21 menit ke depan oleh narasumber yang sangat pakar di bidangnya. Beliau sangat pakar di bidang marketing dan saya memanggil beliau adalah Bro Michael Pranajaya. Silakan Bro Michael Pranajaya. Terima kasih untuk waktunya dan kita langsung saja ya. Kita mulai. Hari ini kita mau sharing-sharing bersama mana agar kita bisa mengetahui tentang diri kita ya, dan juga tentang internal kita saja yang terjadi di luaran kita, baik itu opportunity ataupun ada yang membuat ibaratnya seperti threat ya, atau sebuah ancaman. Nah, itu bagaimana untuk kita menyikapinya. Oke, saya sudah share screen. Dan kita langsung saja bahas teman-teman agent ya. Kita mau lihat apa saja hari ini terkait selling skill ya, ataupun dari program dari selling penjualan. Oke, kita akan bahas tentang SWOT atau SWOT analysis ya. Singkatannya ada tentang S-nya itu strength, W-nya itu adalah weakness, dan ada opportunity serta ada threat ya, ataupun ancaman. Kita akan bahas dulu apa sih itu SWOT analysis. Ya, ini adalah penting sekali untuk kita bisa menganalisa sebelum kita ibaratnya maju untuk berperang atau ibaratnya untuk kita berjualan. Nah, kita perlu mengetahui tentang hal-hal berikut ini. Ya, kita perlu mengetahui tentang diri kita. Kita perlu mengetahui tentang di luar dari diri kita. Kita lihat dulu yang pertama tentang strength ya. Teman-teman agent, strength itu atau kekuatan adalah sumber daya atau kemampuan internal atau di dalam diri kita yang membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, jadi segala hal yang ada di dalam diri kita ataupun yang ada di dalam kemampuan internalnya kita, baik itu internal diri ataupun internal perusahaan, yang bisa membantu untuk mencapai goalnya kita. Apalagi tadi kata Pak Dadan, kita ingin mencapai goal untuk akhir tahun ini ya. Oke. Lalu ada yang namanya weakness ya, atau weaknesses. Itu adalah hambatan atau penghalang yang muncul dari dalam diri kita ataupun dari dalam internal yang bisa menghambat kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ini jadi kita mesti hati-hati terhadap hambatan-hambatan ataupun penghalang yang bisa membuat kita memblocking ya untuk mencapai target ataupun goal yang kita inginkan. Lalu O-nya opportunity. Apa sih itu opportunity? Yaitu kondisi eksternal, jadi di luar dari diri kita, di luar dari perusahaan kita, ya, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif jika kita manfaatkan dengan benar. Ya, jadi kalau kita manfaatkan, kita tangkap peluangnya dengan baik dan benar, ini bisa menjadi keunggulan kompetitif. Dan ada juga yang namanya threats, ya, yaitu kondisi eksternal di luar dari diri kita atau di luar dari perusahaan atau di luar dari Century 21 yang dapat merusak ruang lingkup pencapaian tujuannya kita atau pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, ini ya, jadi ada di internal, ada juga yang namanya di eksternal. Ya, di internal yang bisa kita kelola, eksternal yang harus kita sikapi dengan secara bijak. Ini kalau kita lihat ya, ini saya ambil SWOT analisis ini dari beberapa expertise ya, dari beberapa buku juga. Untuk strength sama opportunity ini adalah kekuatan pendorongnya kita. Ya, jadi kekuatan untuk bisa kita memboosting baik itu
secara dengan cepat ataupun perlahan ya. Ini kekuatan untuk pendorong. Untuk weaknesses ataupun untuk strength, ini adalah kekuatan untuk penghambat. Jadi yang menghambat kita untuk lebih cepat lagi gitu ya. Tapi nanti bagaimana kita bisa mengetahuinya dan bagaimana menyikapinya dengan baik dan benar agar kita bisa melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi weaknesses ataupun mengatasi ancaman yang ada di luar dari diri kita. Ya. Untuk strength sama weakness ini ada di internal yang tadi seperti saya bilang ya, masih dalam kendalinya kita. Sedangkan kalau opportunity dan threats ini adanya di luar dari kita atau biasanya relatif eksternal. Oke. Pertanyaan yang paling penting, kenapa sih perlu mengetahui tentang analisa untuk SWOT analysis? Ini kalau dari pakar strategi, yaitu dari Sun Tzu, dia bilang, ya, know yourself and you will win all battles. Jadi kalau Anda mengetahui tentang diri Anda, ya teman-teman agent, Anda bisa untuk menang dari berbagai macam pertandingan, ya, atau pertempuran. Nah, ibaratnya nih, kalau kita militer ataupun juga kita mau maju berperang, kita harus tahu dulu diri kita, kekuatannya kita, kelemahan kita juga harus tahu. Terus juga opportunity yang ada apa, dan juga ibaratnya ancaman-ancaman yang ada seperti apa. Nah, untuk memudahkan biar gampang, ini contohnya saya ambil, kita pasti semua pernah nonton ya teman-teman agent ya, misalkan dari Avenger. Nah, itu sebelum dia berperang, dia juga harus tahu tentang dirinya. Kayak misalkan kalau dia Kapten Amerika, tentu berbeda kekuatannya dia dibandingkan dengan Iron Man. Ya, kalau Iron Man bisa terbang, Kapten Amerika tidak, di darat. Nah, tapi ada keunggulannya masing-masing, ya. Keunggulannya apa, terus juga ada kelemahannya tadi. Kelemahannya kalau Kapten Amerika nggak bisa terbang, Iron Man bisa terbang. Dan mereka juga ada ancaman. Kalau ibaratnya kalau di dalam film itu ada Thanos, ya. Kita harus tahu tuh kekuatan saya apa, kelemahan saya apa. Sama di dalam dunia militer sama, sebelum orang maju untuk berperang, memenangkan peperangan ya tahun ini. Mereka menganalisa juga kira-kira kekuatan saya apa, saya apa, ininya ya, kekuatannya, kelemahannya apa nih, dan kelemahan musuh juga apa, peluang yang ada apa, ancamannya apa, dan lain sebagainya. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui tentang hal tersebut. Ya. Yang benar, Coach Mike, yes, ya mungkin teman-teman agent pernah main game juga. Nah, ini nih, ya main game aja kadang-kadang perlu dianalisa ya. Dan ini ada beberapa game yang mungkin agak udah sedikit lama tapi masih sering banyak sekarang dimainkan. Misalkan kalau teman-teman agent pernah lihat ataupun pernah memainkan game Mobile Legends, ya itu aja main game aja kita perlu analisa. Ibaratnya kayak misalkan ada beberapa hero-hero di situ, ya ada yang berperan sebagai tank, ada yang sebagai fighter, ya fighter itu pejuang, ada yang sebagai tim support ataupun marksman, ya. Nah itu tiap ini ada kekuatannya dan juga ada kelemahannya. Ibaratnya kalau yang dia tipikalnya tank itu kalau kita lihat kan, kalau dalam peperangan kan tank itu kan kuat ya. Tank itu maju di depan, pasukannya itu untuk membackup gitu ya. Tank itu berat. Nah sama kayak main game aja, tipikal yang tank misalkan seperti ini kayak Tigreal itu dia kan darahnya kuat ya, dia maju di depan, sisanya teman-temannya di belakang untuk membackup. Jadi harus tahu apa itu kekuatannya, ya kelemahannya apa, dan lihat juga musuh memakai apa. Main game aja sampai perlu untuk dianalisa, apalagi ini kita mau untuk menutup akhir tahun ini dengan pencapaian, dengan penjualan dan prestasi yang maksimal. Tentu saja perlu untuk kita analisa. Ya, jadi itu dulu ya, kita tahu why-nya, kenapa sih perlu analisa. Main game aja perlu analisa, masa kita nggak menganalisa tentang diri kita juga ya. Oke, kita langsung masuk sekarang. Bagaimana untuk kita bisa menganalisa kekuatannya kita ya. Pertama, teman-teman agent, Anda bisa untuk mengetahui dan juga menelaah, merefleksi tentang diri Anda ya. Anda bertanya dengan diri sendiri, apa sih keunggulan kompetitifnya Anda? Atau apa yang membedakan dari satu agent dengan agent yang lain? Nah,
keunggulan Anda apa? Atau Anda juga bisa lihat dari masukan-masukan dari teman-teman ataupun dari rekan-rekan sekitar, kira-kira ya, apa sih yang menurut dari mereka atau menurut orang lain Anda itu hebatnya di mana? Atau Anda juga bisa merefleksi, Anda ingat lagi kira-kira prestasi apa yang Anda banggakan. Nah, itu adalah bagian dari strength. Dan kalau Anda sulit, nah di sini sudah ada slide-nya ya. Ini ada beberapa list ya yang Anda bisa lihat apa sih kekuatan di dalam diri saya. Nah, Anda bisa cek dari sini ya. Misalkan contoh, apakah Anda berpengetahuannya luas, tahu tentang dunia properti, perkembangan saat ini, tahu tentang sepak bola, tahu tentang ekonomi, tahu tentang politik dan lain sebagainya. Nah, itu pengetahuannya luas. Terus Anda sehat, itu juga bagian dari strength ya. Yes, Anda sehat secara jasmani, sehat secara rohani ya, jiwanya juga sehat, semangat terus gitu ya. Jadi membuat Anda bisa produktif. Itu juga adalah salah satu strength. Antusias, beradaptasi, terorganisir, ya, cermat, imajinatif. Wah, banyak sekali nih ya di sini ya. Nah, teman-teman agent Anda bisa kira-kira checklist di sini. Pilihlah minimal 5. Kira-kira apa ya strength saya? Kebanyakan orang lebih banyak melihat kelemahan diri ya. Tapi di sini kita belajar dulu ya sebelum ke kelemahan diri. Anda itu kuatnya di mana? Anda itu kelebihannya di mana? Prestasi Anda apa? Anda juga bisa masukin di sini ya. Jadi Anda analisa nih strength Anda apa. Dari checklist ini ya, list-list ini bisa untuk membantu Anda kekuatan apa. Karena ini penting sekali. Dengan kita tahu kekuatan kita bisa untuk memaksimalkan. Jadi seperti gigi, terfokus ya. Ibaratnya kalau gigi itu ada follow up ya, Anda follow up, oh dia belum mau ya, terus lagi ya follow up atau buka lagi database baru ya. Di hari Rabu nanti kita akan bahas database yang baru lagi apa dan segmennya nanti kita fokuskan lebih apa lagi ya, seperti itu ya. Terus Anda percaya, ini adalah salah satu strength ya, bisa dipercaya baik sama teman, sama perusahaan ataupun sama calon customer Anda ya. Nah, ini nih. Kalau Anda bisa dipercaya, ini juga adalah salah satu strength Anda. Oke, silakan teman-teman agent nanti Anda pilih di sini kalau ada kesulitan ya. Pilih aja minimal 5 ya. Nah, di sini ya. Nanti masukkan ke sini. Nah, ini udah ada nih ya SWOT analisanya. Nah, misalkan contoh, ini contoh saja. Kita ambil strength-nya adalah saya itu ternyata pandai bicara. Nah, teman-teman agent boleh itu masukin pandai bicara. Lalu antusias, kompetitif, gigih, kreatif, pengetahuannya luas. Ya. Ataupun dari internal juga Anda boleh masukkan ya. Internal misalkan, ini contoh saja ya. Ada program move in quickly, misalkan contoh diskonnya karena lagi new normal ini, lagi corona, itu ada gratis DP ataupun diskon dari KPR 15%. Ini contoh saja. Ya. Apapun itu programnya Anda bisa masukkan ke sini untuk strength. Jadi Anda bisa untuk menganalisis diri sendiri dan juga bisa menganalisis ya kekuatan dari internalnya kita ya. Kita masukin di sini. Silakan teman-teman agent Anda masukkan di situ. Lalu setelah dari strength ya, teman-teman juga bisa menganalisis yang namanya kelemahan, weaknesses. Kira-kira Anda merasa ya, sambil Anda berrefleksi ya, Anda bertanya kepada diri sendiri, apa sih kekuatan yang menghambat Anda? Atau kelemahan ya, apa sih kelemahan yang menghambat Anda? Mindset apa yang membuat Anda menjadi produktif, menjadi kurang ibaratnya bisa untuk maksimal. Lalu apa kata dari orang lain atau dari teman-teman Anda atau Anda tentang diri Anda yang perlu untuk ditingkatkan? Ya, apa yang bisa Anda tingkatkan, apa yang bisa Anda perbaiki lebih lagi, itu adalah weaknesses. Dan kalau Anda ada kesulitan, bisa kembali lagi melihat contohnya nih di sini ya, ada listnya. Nah, Anda bisa ambil nih di sini minimal 5 ya, Anda masukkan misalkan agresif. Oh, ternyata saya selama ini pada saat pendekatan ke customer itu terlalu agresif ya. Harusnya sehari ya WhatsApp itu
atau 2 kali, ini saya bisa sampai 10 kali nanya follow up ya, agresif sekali. Nah, ataupun sombong tanpa kita sadari, saya ini jago untuk jualan, saya ini bisa untuk closing unit, kafling, apapun dan lain sebagainya, tapi nggak mau ngebantuin dari teman-temannya ataupun dari juniornya ya, junior MA. Nah, ini bisa jadi ya, kita tidak berasa tapi orang lain bilang, kayaknya kamu terlalu sombong. Nah, ini nggak apa-apa, kita masukin di sini ya, weakness-nya kita apa. Di sini kita berlapang dada, ya, berbesar hati untuk bisa mengoreksi diri kita ya, teman-teman agent, ataupun Anda semrawut. Nah, ini biasanya nih, saya juga dulu beranjak dari seorang sales, untuk administratif biasanya agak berantakan. Dan ternyata begitu saya menjadi di salah satu posisi dan saya merekrut seorang sales ya, banyak juga salesnya yang jago jualan tapi semraut untuk administratifnya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan. Berpikir tertutup, mengeluh ya, suka kabur ya. Kaburnya maksudnya apa? Menghindari pekerjaan-pekerjaan yang tidak Anda sukai. Nah, jadi Anda juga bisa melihat ya, teman-teman agent, kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang selama ini Anda selalu hindarin. Nah, misalkan pekerjaan administratif, pekerjaan apa, nah ini bisa jadi salah satu kelemahan Anda. Ya, sampai dengan menunda-nunda pekerjaan. Bilangnya, ya udah, ini mah gampang, ini mudah, nanti aja deh. Nih, Anda pilih di sini ya, kira-kira apa kelemahan Anda. Nanti silakan masukkan ke dalam SWOT analisanya. Misalkan contoh di sini ya, semraut atau berantakan, nggak paham digital. Nah, di zaman sekarang, di hal ini ataupun di pandemik ini, itu perlu sekali kemampuan untuk digital. Dan saya ini terlalu gaptek. Apa-apa kita masukin di sini ya, untuk kita refleksi menjadi lebih baik lagi. Lalu misalkan listingnya kurang, demand-nya banyak. Jadi Anda listingnya kurang nih, tapi permintaannya banyak. Atau bisa jadi terbalikannya, ya, listingannya banyak, ya, Anda bingung mau jualnya ke siapa. Nah, itu juga bisa jadi weakness-nya Anda. Malas belajar, negative thinking, nunda pekerjaan, ataupun budget marketing terbatas. Ini contoh saja. Ya, silakan Anda masukin apa saja kelemahan-kelemahan dari diri Anda ataupun dari organisasi. Berikutnya kita langsung masuk ke dalam opportunity. Opportunity ini adalah yang di luar dari diri kita. Kalau tadi strength sama weakness ada di dalam diri kita atau di dalam organisasi, masih dalam kendalinya kita. Ini adalah hal-hal yang di luar dari diri kita ataupun di luar dari organisasi. Kita lihat untuk menganalisa yang namanya opportunity atau peluang, ya, Anda bisa checklist dengan pertanyaan seperti ini. Apa sih peluang yang terbuka untuk kira-kira saat ini Anda bisa belajar banyak? Ya, ada peluang apa? Lalu situasi apa yang bisa Anda ambil sebagai suatu advantage atau sebuah keuntungan? Misalkan, saya itu ternyata jago teknologi ya, dan sekarang orang saat ini banyak sekali masuk ke dunia online. Nah, ini situasi yang bisa saya ambil sebagai suatu keuntungan nih. Nah, ini adalah suatu advantage. Atau apa kegagalan dari orang lain yang bisa Anda pelajari, ya. Apakah ada solusi untuk keluhan dari customer yang nanti ke depannya bisa Anda penuhi? Nah, atau ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi di sekitaran Anda, ya. Ini adalah beberapa opportunity untuk Anda analisa, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan kalau kita lihat, tadi kan saya bilang sekarang adalah zamannya online atau digital. Kalau kita lihat, ini saya ambil datanya untuk Indonesia di Januari 2020. Jumlah penduduk Indonesia per Januari atau per 2020 itu adalah 272 juta penduduk Indonesia. 272,1 sekian lah ya, juta penduduk di Indonesia. Dan rata-rata memiliki handphone, ya. Di sini ada sekitar 338 juta. Ibaratnya satu orang punya lebih dari satu handphone. Dan yang sering menggunakan internet ada sekitar 175 jutaan penduduk di Indonesia. Dengan namanya mereka pakai internet, pasti mengakses media sosial. Dan di sini dari datanya, ini bukan kata saya, ini dari sebuah lembaga survei namanya We Are Social. Itu
sekitar 160 juta penduduk Indonesia itu mengakses media sosial. Jadi ini ada peluang nih di sini ya untuk rekan-rekan, bagi Anda yang punya handphone yang udah cukup canggih, bahkan melebihi dari kapasitas tukar. Bisa ditangkap di sini untuk peluangnya ya. Jadi ada 160 juta orang mengakses sosial media di situ. Jadi pasar kita sebenarnya luas sekali untuk mau menjaring database ya. Seperti itu ya, rekan-rekan ya. Nah, seperti ini. Jadi Anda masukin ke dalam analisis untuk opportunity. Ada opportunity apa aja di penduduk Indonesia kurang lebih 272 juta jiwa. Berarti kebutuhan rumah itu penting sekali. Karena apa? Makin banyak ada orang, berarti kebutuhan rumah itu harusnya meningkat. Lalu ada sektor usaha yang potensial winner di new normal. Nah, ini adalah peluang nih. Jadi walaupun ada orang yang bilang, wah semua usaha sepi Pak, semua usaha susah. Ya, enggak juga. Ada beberapa usaha yang malahan di kala new normal ataupun pandemik dia malah naik. Ya, jadi Anda mesti lihat juga calon customer Anda, mesti ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gitu ya. Nah, ataupun Anda tahu komunitasnya, ini komunitas apa nih yang dia justru di new normal kali ini malah naik. Sebagai contoh, misalkan yang gampang aja dah, penyedia fasilitas internet itu pasti lagi naik sekali ya. Nah, sebagai gambaran, bagi yang suka nonton untuk Netflix ya, itu meningkat sekali ya. Saya lihat datanya, penjualannya dia untuk Netflix aja langganan gitu ya, berbayar meningkat sampai 30%. Jadi ada sektor-sektor usaha yang potensial winner. Nanti di hari Rabu kita akan bahas tuh, ada lebih banyak lagi sektor-sektor usaha yang potensial winner itu ada apa aja, di bidang apa aja. Anda masukin di sini opportunity-nya apa, dan juga lihat dari data dari internet, misalkan sebagai contoh, 54 konsumen itu lebih suka video konten marketing dibandingkan kita cuma kasih di dalam sosial media cuma flyer aja. Tapi kalau kita sediakan dalam video, itu mereka suka, ada 54%. Oke? Anda masukin semua yang Anda rasa itu sebagai peluang ke dalam kolom opportunity. Lalu berikutnya kita akan masukkan ke dalam kolom threat ya, kita analisis apa aja threat atau ancaman. Nah, Anda analisa ke dalam diri Anda, kira-kira hambatan-hambatan apa sih yang saat ini Anda hadapi atau yang saat ini Anda kumpulkan ya, rekan-rekan agent. Lalu apa yang dilakukan sama pesaing Anda atau kompetitor Anda? Nah, kira-kira dia lakukan apa ya? Kok dia bisa untuk berjualan? Nah, itu ada analisis. Terus apakah permintaan akan strength-nya Anda, kekuatan Anda ini makin menurun? Lalu tren apa yang bisa merugikan usahanya Anda? Nah, ataupun ibaratnya tren-tren apa yang saat ini malahan bisa membuat Anda tidak perlu lagi jasa marketing ya, atau jasa agent. Nah, tren-tren apa? Itu adalah ancaman. Ya. Dan apa ancaman yang muncul dari kelemahan Anda? Ini adalah untuk Anda analisis. Kira-kira trade-nya itu ada apa aja? Nah, Anda masukin ke sini nih. Sebagai contoh, ya, ini saya ambil contoh. Misalkan pandemi, ya lagi corona Pak, susah untuk ketemu dan customer agak takut kalau mau ketemu dengan kita. Itu bisa ya. Nah, Anda masukin ke dalam ancaman trade. Lalu begitu Anda lihat berita, baca berita ataupun baca dari detik.com ya, misalkan katanya, wah ekonomi Indonesia minus 3,49 di kuartal 3 ini. Ya, ini data per November 2020. Berarti kan daya ekonomi customer itu lemah ya Pak ya, menurun. Ya apa Anda masukin di situ ancaman-ancaman apa, baik dalam bidang ekonomi ya ataupun dari pandemik Anda masukin. Lalu Anda lihat apa yang dilakukan oleh kompetitor Anda ya, atau agent-agent yang lain deh. Wah, ternyata kompetitor mulai go digital, mulai jago untuk digital. Ya, Anda tulis di situ. Dan kompetitor makin agresif melakukan promo-promo di berbagai macam media sosial, baik itu di Facebook, baik di Instagram, WA, ya, dan lain sebagainya. Dan kemarin kan Anda sudah belajar ya tentang Facebook, tentang WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, itu Anda analisis, masukin ke dalam kolom thread. Dan di sini juga ada data ya, 87% dari marketing profesional itu menggunakan video sebagai tools untuk marketingnya mereka. Ini survei dari kata Weasel ya,
lembaga survei ya. Wah, berarti banyak nih para marketing yang profesional itu menggunakan video marketing. Nah, ini juga ada ancaman. Anda masukin ke dalam ini. Nah, jadi teman-teman agent, dengan Anda punya analisis seperti ini, ada strength, ada weaknesses, opportunity, dan threat, ini enak sekali untuk Anda bisa apa? Bisa Anda tahu, oh saya kekuatannya di sini, kelemahan saya di sini, tapi ada peluang dan juga ada ancaman. Apa yang harus saya lakukan? Dan dengan kita bikin SWOT analisis ini, kalau kata Sun Tzu kembali, ya, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Kalau Anda tahu tentang musuh Anda atau ancaman yang ada di luar Anda, ya, eksternal tadi ya, dan Anda mengetahui tentang diri Anda nggak perlu takut dengan hasil dari berbagai macam ratusan pertempuran kalau kata Sun Tzu. Karena apa? Dengan Anda mengetahui yang ada di luar diri Anda, ya, kalau Sun Tzu ahli perang, enemy berarti ya, musuhnya dia, dan dia tahu tentang dirinya dia bisa untuk membuat rencana atau strategi sehingga dia nggak usah takut dengan hasilnya ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya dari Anda SWOT analisis tersebut ya, karena ini bentar lagi Anda bikin strategi TOWS. Dari SWOT Anda tuh yang sudah Anda buat ya teman-teman agent, Anda bikin metrik TOWS. Ini untuk strategi atau untuk preparation-nya. Ada yang namanya strategi SO, strategi WO, strategi ST, sama strategi WT. Apa itu strategi SO? Strategi SO adalah Anda punya strength, ya, dan Anda tahu ada opportunity. Anda buat strateginya apa? Ya, jadi Anda punya kekuatan dan Anda lihat ada peluang di depan itu apa. Ada juga strategi WO, yaitu apa? Strategi WO, Anda punya kelemahan, Anda akuin, ya, tapi tetap ada opportunity, ada kesempatan. Nah, strateginya apa? Rencananya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Strategi ST adalah Anda punya kekuatan dan juga ada ancaman di sana. Bagaimana Anda menyikapi ancaman tersebut dengan kekuatan Anda? Dan juga ada strategi WT yang terakhir, Anda punya kelemahan. Nah, ini yang berat nih. Anda udah ada kelemahan, ada ancaman lagi. Sehingga bagaimana Anda menyikapinya untuk bisa memenangkan atau bisa untuk berjualan dan berprestasi. Ya. Sebagai contoh ya, teman-teman agent nih, begitu Anda sudah buat di sini, ada strength, ada weakness, opportunity, sama threat, ya. Anda bikin tuh di sini. Ya. Ini nggak harus seperti menjodohkan ya, satu persatu nggak harus ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa aja bikin strategi, misalkan strategi SO, ya. Beberapa dari strength Anda bisa untuk mengatasi opportunity itu. Nah, jadi ini nggak seperti menjodohkan harus satu-satu, enggak. Tapi ini contoh saja yang saya ambil ya dari yang tadi sebagai contoh. Misalkan Anda punya kekuatan, itu saya itu pandai bicara dan gampang untuk bergaul, Pak. Mau siapapun itu, ya, calon dari customer, begitu dia datang, mau viewing, ya, mau lihat-lihat unit, viewing, saya itu gampang untuk berbicara, saya itu inilah ibaratnya gampang berbaur ya. Nah, itu adalah strength. Ya. Dan saya lihat benar sekali Pak, ternyata 54% konsumen itu suka video content marketing. Nah, kalau kayak gitu strategi SO-nya bagaimana? Strateginya karena Anda sudah mudah untuk berbicara, ya, Anda bikin video-video edukasi untuk Anda pasang di sosmed, baik itu di Instagram, di YouTube, ya, ataupun zaman sekarang ya TikTok, ya, TikTok yang cepat gitu ya, bikin konten edukasi. Itu adalah strategi SO. Ada lagi namanya strategi WO. Misalkan contohnya ya, ini contoh saja, nanti teman-teman agent Anda bisa masukkan dari kelemahan Anda. Misalkan contoh nih, oh ternyata saya ini agak gaptek Pak, saya itu agak tidak paham digital. Tapi tadi memang ada peluang, semua konsumen nggak cuma senang lihat foto doang, tapi senang ada ibaratnya video kontennya. Jadi ada rumahnya, ya, ada unitnya, dan juga ada price center-nya. Kalau kayak gitu gimana ya? Nah, berarti kalau kayak gitu, Anda harus belajar cara bikin, dan Anda deketin orang yang di kantor Anda yang dia cukup
melek. Jadi Anda belajar di situ. Karena tadi Anda punya kelemahan kan, tapi Anda juga harus belajar gimana caranya. Karena saya harus bikin video konten marketing. Anda belajar cara ngomongnya. Oh, kalau si senior MA itu kok jago ya cara dia ngomongnya, kok bisa ya? Nah, saya lihat itu di Instagram dia bagus tuh. Nah, Anda deketin, Anda minta tolong, ajarin dong, ya, gimana caranya. Nah, seperti ini salah satu strategi. Lalu kita lihat lagi, misalkan contoh, strategi untuk ST. Anda punya strength tadi, Anda ramah, pandai bergaul, pandai bicara. Tapi juga ada ancaman atau threat. Seperti ini dari data Indonesia ternyata ekonomi minus 3,49 di kuartal ketiga ini. Berarti kan daya beli konsumen atau daya beli dari customer itu lemah nih. Kalau gitu bagaimana ya strateginya? Strateginya berarti kita susun, kita sasar database ataupun networking ke segmen-segmen yang potensial ataupun yang tadi saya bilang ada potensial winner, dan juga Anda bangun trust di dalam komunitas tersebut. Karena apa? Anda kan ramah, gampang untuk bergaul. Tentunya pada saat Anda ke networking pakai protokol kesehatan, ya, jadi aman juga. Seperti itu. Ini adalah salah satu strategi SP. Nanti Anda bisa bebas ya masukin strategi. Lalu ada juga yang agak susah nih, yang biasanya kita pusing mikirinnya, kita udah kelemahan dan juga ada ancaman lagi terakhir. Saya gaptek dan juga daya beli konsumen turun nih katanya Pak Tony ya, perekonomian. Berarti saya harus bagaimana? Anda sudah melakukan pendekatan kepada teman-teman yang cukup melek untuk secara digital. Anda belajar. Nah, kalau Anda kurang, berarti Anda harus tingkatin lagi nih, karena ada threat, ancaman. Berarti bagaimana caranya? Anda belajarlah untuk melakukan yang digital marketing. Kemarin kan sudah belajar ya tentang digital marketing juga. Anda lebih dalamin lagi untuk digital marketing. Selain belajar, lakukan, praktekkan, ya. Tingkatkan branding Anda, tingkatkan promosi Anda. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa menarik tuh dari 160 juta orang yang melihat dari sosial media, bisa paham, wah ini nih expertise-nya. Kalau mau beli properti, saya cari akan Pak Dadan. Nah, karena apa? Dia sering muncul di sosial media, baik itu di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan kalau saya lihat brandingnya bagus ya, dia sebagai marketing design Footprint 21, wah ini kayaknya terpercaya banget. Nah itu, jadi Anda lakukanlah digital marketing, branding, dan promotion. Ini contoh saja ya, teman-teman agent ya. Anda bisa bebas untuk melakukan strategi. Pastikan strateginya tersebut bisa untuk mengcover, menutupi baik itu kelemahan Anda ataupun juga bisa memboosting yang namanya kekuatan dari Anda.